Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu Guru hebat? Perkenalkan, saya adalah Dian Novita. Saya mengajar di Sekolah Dasar Negeri 268 Panjelekan, yang merupakan calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kota Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Selamat menyimak. Berikut ini adalah biografi dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1989. Nama asli beliau adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya, ia bersekolah di Stovia. Tetapi beliau tidak menamatkannya dikarenakan sakit. Beliau lalu bekerja sebagai wartawan di berbagai surat kabar di Indonesia. Tulisan beliau selalu membangkitkan semangat anti-kolonialisme bangsa Indonesia. Beliau juga memasuki dunia politik dengan mengikuti organisasi Budi Utomo dan mendirikan Indis Partis bersama kedua temannya, yaitu Douwes Dekker dan Insinyur Cipto Mangunkusumo. Mereka bertiga dikenal dengan sebutan Tiga Serangkai. Akibat tulisannya yang berjudul Sekiranya Aku Orang Belanda, beliau dan dua orang temannya diasingkan ke negeri Belanda. Di Belanda, beliau mendalami masalah pendidikan dan pengajaran. Setelah kembali ke Indonesia, beliau mendirikan sekolah yang dikenal dengan nama Taman Siswa. Beliau juga menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama di Indonesia. Berikut ini adalah dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidikan itu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Pendidikan itu tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen timbulnya unsur peradaban. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin yang terlepas dari mengajar. Pengajaran dan mengajar ini merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Mendidik adalah menuntun kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat menumbuhkan kekuatan yang ada pada dirinya dan juga untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya dengan maksimal. Sebagai pendidik, maka kita harus mampu menuntun peserta didik dengan segala kekuatan, kemampuan, dan potensi yang dimiliki peserta didik dengan segala upaya agar kemampuan yang mereka miliki dapat berkembang baik, yaitu baik lahir maupun batinnya dengan maksimal. Sebagaimana kita ketahui, pendidikan zaman kolonial melakukan sikap diskriminatif terhadap penduduk pribumi. Pada zaman ini juga, pendidikan lebih menekankan pada penggunaan perintah, sanksi, dan berorientasi pada kecakapan kognitif saja. Guru sebagai satu-satunya sumber belajar bagi siswa. Dan hal ini
menjadi warisan yang tidak terelakkan lagi bagi pendidikan di negara kita saat ini. Pendidikan pada zaman kolonial Belanda lebih mengutamakan kecakapan kognitif yang membuat perkembangan sosial emosional menjadi terabaikan. Karena itu, Ki Hajar Dewantara mengenalkan sistem Among. Sistem Among terdiri dari yang pertama adalah Ingarso Sung Tulodo, artinya di depan memberi teladan. Sebagai seorang pendidik, kita harus mampu memberikan suri tauladan bagi anak didik kita. Selanjutnya adalah Ingmadya Mangunkarso, di tengah memberi semangat. Artinya, seorang guru ketika berada di tengah-tengah peserta didik, kita harus dapat membangkitkan kemauan, niat, dan juga memberikan semangat. Dan yang terakhir adalah Tutwuri Handayani, yaitu di belakang memberi dorongan. Seorang guru ketika berada di belakang harus dapat memberi dorongan kepada peserta didik agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang mandiri. Dalam pendidikan budi pekerti, kita mengenal adanya olah cipta, pikiran, olah rasa, yaitu pengembangan budi pekerti, olah karsa, kemauan, dan olahraga jasmani. Tentunya hal ini harus kita lakukan secara menyeluruh agar anak didik kita tumbuh menjadi manusia yang merdeka. Sebagai pendidik, kita harus dapat memandang peserta didik secara utuh. Yang dapat kita lakukan adalah dengan mendampingi murid menentukan tujuan belajarnya, merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik, dan membantu dan mengembangkan kekuatan dan potensi yang ada pada diri peserta didik. Kita yang lainnya adalah mengembangkan kemampuan batinnya, yaitu sosial emosi dan empatinya. Dapat kita lakukan dengan menentukan tujuan belajarnya atau caranya berkehendak, mengembangkan kerjasama di antara mereka, membangun empati, saling menghargai, dan juga melakukan introspeksi diri. Ki Hajar Dewantara juga menyatakan bahwa segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam dan zaman. Kodrat alam berhubungan dengan bentuk dan sifat di mana peserta didik berada. Oleh karena itu, sebagai pendidik, kita harus memberikan pembelajaran yang relevan dengan lingkungan mereka berada. Sedangkan untuk kodrat zaman, kita harus beradaptasi sesuai dengan perkembangan zaman. Kita juga harus dapat melatih keterampilan abad 21, yaitu kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaboratif. Peran kita yang lainnya dalam menghadapi kodrat keadaan adalah kita harus mampu mengidentifikasi keunikan yang ada pada peserta didik. Dan juga kita harus mampu menyusun metode, strategi, dan teknik pembelajaran sesuai dengan potensi, kekuatan, dan keunikan mereka masing-masing. Yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai asas trikon,
Yang pertama ada continue, artinya menuntun berkesinambungan atau secara terus-menerus. Selanjutnya ada konvergen, yang menuntun berpikir terbuka terhadap sumber belajar. Dan selanjutnya adalah konsentris, yang merupakan pribadi dan karakter bangsa Indonesia. Untuk menuntun secara berkesinambungan dan terus-menerus, maka yang kita lakukan adalah menentukan tujuan yang akan dipelajari. Lalu kita harus memantau proses pembelajarannya dan juga membimbing murid untuk melakukan refleksi, sehingga nanti murid akan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dalam konvergen, kita dapat mengadopsi praktek pendidikan dari dalam ataupun dari luar negeri. Yang harus kita lakukan adalah kita harus dapat memilah sesuai dengan nilai kebangsaan. Dalam konsentris, kita harus mempertahankan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia, menjadi dirinya sendiri. Yang akan terjadi adalah kita harus bisa menempatkan budaya Indonesia berdampingan dengan budaya luar. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai teori konvergensi. Teori konvergensi ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah teori negatif. Di dalam teori negatif ini, kodrat anak ibarat kertas putih yang sudah terisi penuh dengan berbagai tulisan dan coretan. Selanjutnya adalah teori tabula rasa. Dalam teori ini, kodrat anak diibaratkan kertas putih yang dapat diisi dan ditulis dengan wawasan dan pengetahuan oleh pendidik. Sebagaimana kita ketahui, menurut Ki Hajar Dewantara, kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi tulisan-tulisan sama dan belum jelas arti dan maksudnya. Karena itu, fungsi pendidikan adalah membantu menebalkan dan memperjelas arti dan maksud dari tulisan samar di kertas dengan tuntunan yang terbaik. Dewantara juga menyatakan bahwa budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang. Sebagaimana kita ketahui bahwa budi pekerti itu terdiri dari cipta, rasa, dan karsa. Bagian budi pekerti ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama bagian biologis. Ini berhubungan dengan rasa malu, cemas, gelisah, putus asa, tidak percaya diri, senang, bahagia, kecewa, sedih, dan lain sebagainya. Dan bagian yang lainnya adalah intelligible. Yang ini adalah kemampuan kognitif atau kemampuan menyerap pengetahuan. Untuk bagian biologis, ini tidak dapat kita rubah. Sedangkan untuk intelligible, ini dapat berubah. Untuk itu, tujuan dari pendidikan budi pekerti adalah untuk menyamarkan tabiat biologis dan menebalkan intelligible. Selanjutnya adalah tentang trisenta pendidikan. Yang pertama adalah alam keluarga, di mana peserta didik lebih banyak berada di lingkungan keluarga. Alam keluarga ini merupakan pendidikan pertama, dasar budi pekerti dan pendidikan sosial. Selanjutnya adalah alam perguruan, yang merupakan fasilitas pengembangan intelektual yang menuntun dan menemukan wawasan. Dan alam masyarakat.
Alam masyarakat ini merupakan fasilitas pengaktualisasian diri dan mengembangkan watak sebagai laboratorium pendidikan. Setelah saya mempelajari, memahami, menghayati tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, yang terjadi adalah yang pertama, mengobarkan kembali jiwa kependidikan yang ada pada dalam diri saya. Selanjutnya juga memberikan semangat untuk bisa menjadi pendidik yang dapat menuntun peserta didik dengan segala potensi dan kekuatan yang ada pada diri mereka dengan maksimal. Saya juga terdorong untuk mencari metode, strategi yang dapat memenuhi kebutuhan peserta didik agar kebutuhan belajar mereka terpenuhi. Lalu, saya juga ingin segera mengaplikasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara kepada peserta didik dengan sebenar-benarnya. Dan juga, saya bertekad untuk menjadi guru pembelajar sepanjang hayat dan mampu menularkannya juga kepada peserta didik. Itulah yang saya pahami mengenai filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.